Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian yang semoga tetap berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang keajaiban qalbu atau keajaiban hati. Nanti kita akan temukan apa saja keajaiban hati. Karena ternyata qalbu atau hati manusia ini merupakan bagian daripada anggota tubuh yang sangat penting. Bahkan merupakan bagian anggota tubuh yang paling utama dibandingkan anggota-anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan mengontrol hati ini. Apabila hati selamat, maka selamatlah seluruh amal perbuatan manusia. Kalau hatinya celaka, maka celakalah seluruh amal perbuatan manusia. Nah, berkaitan dengan itu, ada 5 hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan hati ini. Artinya kenapa kita diperintahkan untuk menjaga hati, untuk mengontrol hati, untuk membersihkan hati dari segala macam kekotoran. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Bahwa Allah mengetahui kepada setiap yang samar atau tersembunyi dari tatapan mata, dan juga terhadap perkara-perkara yang tersembunyi di dalam dada manusia. Allah mengetahui terhadap setiap tatapan mata, dan Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Di sini dikatakan sudur, itu adalah dada manusia. Maksudnya adalah qalbu atau hati. Kemudian firman Allah yang lain, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Sedangkan Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam hati kalian. Jadi dengan demikian, hanya Allah lah apa yang mengetahui, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang tersembunyi di hati. Malaikat saja tidak tahu apa yang tersembunyi di hati manusia. Makanya apa yang dicatat oleh malaikat itu adalah yang zahir, yang terucap dan dilakukan. Kalau masih terlintas di dalam hati, malaikat tidak tahu. Oleh karena itu tidak dicatat oleh malaikat lintasan hati jelek maupun lintasan hati baik. Tetapi kalau sudah terucap kalimat yang baik maupun kalimat yang buruk, maka akan dicatat. Kalau sudah terlaksana atau dilaksanakan dalam berbentuk amal perbuatan baik buruk maupun baik, barulah akan dicatat oleh malaikat. Jadi hanya Allah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam hati kalian semua. Firman Allah yang lain, innahu 'alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya yaitu Allah Maha mengetahui setiap lintasan di dalam hati. Lintasan hati saja tahu. Allah mengetahui lintasan hati manusia. Dan itu beberapa ayat, contoh ayat yang berkaitan dengan hati manusia.
intinya Allah mengetahui baik secara zahir bahkan yang tersembunyi sekalipun di dalam dada manusia, di dalam hati manusia. Inilah hal yang pertama yang menjadi dasar kenapa hati ini harus betul-betul dijaga. Karena tidak ada yang bisa lolos dari pengetahuan Allah, tidak bisa lolos dari pengawasan Allah. Apa yang tersembunyi dalam hati itu? Ya, itulah makanya hati perlu dijaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa kalian, kepada wajah kalian, wa absarikum, dan kepada badan kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum, tetapi pastinya Allah itu melihat apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi Allah itu tidak melihat wajah kita. Mau wajah kita ganteng, mau jelek, mau seperti apa pun nggak dilihat semua. Allah yang menciptakan ya, bukan maunya kita. Orang itu ganteng atau jelek kan bukan kemauan orang itu, tapi merupakan ciptaan Allah. Makanya Allah tidak memperhatikan itu. Nggak ada urusan. Tidak ada urusan dengan amal perbuatan. Wajah jelek, wajah ganteng itu. Artinya bukan berarti wajah jelek itu orangnya perbuatannya jahat. Belum tentu. Termasuk orang yang ganteng perbuatannya selalu baik. Belum tentu. Makanya tidak ada ukuran mengenai wajah ganteng dan jelek. Wajah cantik dan buruk tidak bisa menjadi ukuran tentang baik buruknya amal perbuatan. Tetapi Allah melihat hati kalian. Nah, karena hati inilah yang merupakan kata kuncinya, atau merupakan sumber penggerak utama tentang baik buruknya niat seseorang, perilaku seseorang, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nasibnya ditentukan oleh kondisi hatinya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu akan memandang hati ini merupakan tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita, kepada manusia. Pandangan Allah akan jatuh kepada hati manusia. Lihat bagaimana pentingnya hati ini perlu jaga. Karena Allah tidak melihat badan kita, zahir kita tidak. Allah senantiasa memperhatikan hati kita. Allah senantiasa memperhatikan hati kita. Sekarang yang terjadi di dalam kehidupan yang nyata, manusia lebih memperhatikan keadaan zahir. Wajahnya dibikin cantik sedemikian rupa, dibikin ganteng sedemikian rupa, dihias wajahnya pokoknya dengan berbagai macam, supaya kelihatan menarik, supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan ganteng di mata manusia. Pastinya bukan di mata Allah. Dia ingin kelihatan menarik itu pasti ingin menarik di mata manusia, bukan di mata Allah. Karena Allah tidak memperhatikan itu. Banyak manusia yang sangat memperhatikan penampilan, sangat memperhatikan kondisi fisik, termasuk badan. Memperhatikan kan? Dengan latihan fisik lah dan sebagainya biar badannya sistem segala macam gitu ya. Itu untuk siapa? Untuk dilihat siapa? Manusia. Bukan untuk dilihat orang. Allah nggak perlu itu. Mau badannya kerempeng, mau badannya biasa-biasa, nggak dilihat, nggak penting. Nggak penting. Nah, ya. Yang dilihat adalah hati. Tapi manusia sangat memperhatikan kondisi fisik. Amat jarang. Padahal Allah tidak melihat fisiknya. Amat jarang orang yang memperhatikan, membereskan hatinya, yang mempercantik hatinya. Amat jarang. Bahkan hatinya dibiarkan rusak, hatinya dibiarkan penuh dengan macam penyakit. Padahal hati itulah yang akan dilihat oleh Allah.
bukan jasadnya. Tapi kenapa manusia lebih banyak memperhatikan jasad lahiriah dibandingkan dengan hati? Jarang yang mau membersihkan hati, mengontrol hati, menjaga hatinya biar nggak rusak, biar tidak dimasuki penyakit. Jarang. Padahal pandangan Allah akan jatuh kepada hati manusia, bukan kepada jasad manusia. Yang ketiga, kenapa kita harus menjaga dan membereskan hati kita? Annal qalba malikun muta'un wa rabisun muttaba'un. Bahwa sesungguhnya hati itu merupakan raja. Raja di dalam diri manusia. Yang namanya raja berarti seluruh anggota badan yang ada dalam tubuh kita ini adalah bala tentaranya. Raja itu manusia itu adalah hati. Seluruh amal perbuatan tergantung perintah raja. Makanya apa yang diucapkan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, itu pada hakikatnya menunjukkan kondisi hati orang itu. Menunjukkan kondisi hati. Karena yang memerintahkan semua perbuatan anggota badan, baik mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan semuanya, itu diperintahkan oleh sang raja yang namanya qalbu, yang namanya hati. Jadi semuanya sangat tergantung baik dan buruknya kepada sang raja. Kalau sang raja selalu memerintahkan kepada keburukan, maka seluruh anggota badan akan melaksanakan perintah raja itu, melakukan keburukan. Mata akan melakukan keburukan, mulut, telinga, tangan, kaki, hidung, semuanya akan melakukan keburukan sesuai dengan perintah hatinya, perintah sang raja. Perintah sang raja. Ada salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Dalam diri manusia, dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Yang apabila daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasad keseluruhan. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau seandainya daging itu buruk, fasada jasad kullu, maka menjadi buruklah seluruh jasad orang itu. Apakah gumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Itulah dia hati. Jadi dalam setiap manusia itu ada segumpal daging, istilah diumpamakan sebagai segumpal daging. Itulah hati. Hati itu bukan hepar atau dalam pengertian hepar manusia, ya, tidak. Tapi dia berbentuk hati ruhani. Jangan diasumsikan hati itu adalah liver. Tidak. Liver ini hanya organ tubuh. Tetapi qalbu di sini adalah unsur ruhani yang ada dalam diri manusia. Ini sangat tergantung kepada baiknya hati, dikatakan itu. Jadi kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh jasadnya, berarti seluruh amal perbuatannya. Tapi kalau hatinya buruk, hatinya busuk, maka busuklah seluruh perbuatan dan amal. Ya. Maka jika ini telah terjadi, maka langkah pantasnya kalau hati itu senantiasa dijaga dan dipelihara kebersihannya dan kelurusan. Kemudian yang keempat, annal qalba khizanatu kulla jawharin lil 'abdi nafisin wa kulla ma'afatin. Sesungguhnya hati manusia itu khizan, merupakan tempat menyimpan seperti lemari. Hati manusia ini tempat menyimpan. Menyimpan apa? Kulla jauhar, menyimpan mutiara-mutiara. Jadi hati manusia ini diumpamakan seperti lemari. Lemari yang dipergunakan untuk menyimpan mutiara-mutiara yang indah, mutiara-mutiara yang sangat berharga di dalam diri manusia. Makanya wajar, karena ini adalah tempat menyimpan mutiara, maka tempat penyimpan mutiara ini harus betul-betul dipelihara, harus bersih, harus dijaga, jangan sampai rusak.
So, kalau tempat menyimpannya rusak, nanti mutiaranya acak-acakan. Mutiaranya juga rusak, tidak terpelihara, tidak terjaga mutiaranya. Apa mutiara-mutiara itu yang disimpan di dalam hati manusia? Yang pertama adalah akal. Akal itu bukan otak, beda. Kalau otak itu hanya memori untuk menyimpan kenangan untuk otak. Akal itu sama dengan kolbu, dia berbentuk rohani. Akal ini tersimpan di dalam hati manusia, di dalam lemari kolbu manusia. Orang sering mengatakan kalau berbicara akal langsung menunjuk kepala, pakai akal dong. Padahal sebetulnya bukan pakai otak, dan pakai akal lagi. Otak itu tempat menyimpan memori yang tertangkap oleh mata, oleh telinga, oleh yang lain-lain yang dirasa oleh panca indera. Tetapi akal itu adalah bangsa rohani. Makanya letaknya di dalam hati, di dalam kolbu. Sebagai salah satu mutiara yang disimpan di dalam kolbu adalah akal. Yang kedua adalah ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Ini juga merupakan mutiara. Makanya barang siapa yang menemukan ma'rifat, yang sudah mengenali, sudah menemukan, sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, berarti dia mendapatkan mutiara. Nah, disimpanlah mutiara ma'rifat ini di dalam kolbu manusia. Karena sesungguhnya ma'rifat ini juga merupakan tangkal sababu sa'adatil darain. Ma'rifat kepada Allah menjadi sebab timbulnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang lainnya mutiaranya apa? Yaitu basair, basiro, mata hati. Mata hati. Kan ada mata zahir, ada mata hati. Ini mata hati tersimpan. Yang namanya mata hati tersimpan di dalam lemari hati sebagai khazanah, sebagai jauhar, sebagai mutiara, basiro. Makanya kalau orang sudah mendapatkan basiro, ketajaman mata hati, berarti dia sudah menemukan mutiara, sudah mendapatkan mutiara, sudah diberi mutiara ya oleh Allah. Hatinya akan tajam untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata zahir. Berarti orang itu diberikan basiro, ketajaman mata hati, dan tersimpan di dalam hati. Oleh karena itu luar biasa kalau kursi hati ini sebagai lemari, sebagai tempat penyimpanan. Karena yang tersimpan di situ luar biasa, persoalan-persoalan yang sangat indah. Makanya dikatakan sebagai jauhar, sebagai mutiara yang sangat berharga. Kemudian di dalamnya mutiara niyatul khalisah, niat yang bersih. Niat yang bersih tersimpan di dalam Allah. Ini juga mutiara. Jadi niat yang bersih ini adalah bagian dari mutiara. Kalau niat yang buruk bukan mutiara, itulah sampah. Niat yang baik, niatul khalisah, ini adalah mutiara, salah satu bagian daripada mutiara. Yang lainnya, anwarul ulumi wal hikmah, beraneka warna ilmu dan hikmah, bermacam-macam ilmu Allah, termasuk hikmah, itu akan tersimpan di dalam kolbu manusia sebagai mutiara. Artinya, barang siapa yang mendapatkan warna ilmu Allah dan mendapatkan hikmah dari setiap ilmu Allah, berarti dia mendapatkan mutiara yang indah. Itu juga tersimpan di dalam hati manusia. Allah simpan di dalam hati manusia. Makanya agar mutiara-mutiara ini tidak rusak, tidak kotor, tidak hilang, jagalah tempatnya. Yaitu jagalah hati, jagalah kalbu. Kalau kalbunya kotor, maka mutiara tadi akan terkotori. Akhirnya tidak bersinar lagi. Kalau tempatnya rusak, maka mutiara tadi juga akan rusak karena tidak terjaga. Nah, untuk menjaga mutiara tadi, maka jagalah tempatnya, yaitu kalbu. Jagalah lemari supaya aman mutiara itu. Maka mutiara itu akan tersimpan dengan rapi di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Akhirnya semakin bersinar dan bercahaya di dalam kalbu kita. Nah, ini pentingnya menjaga hati.
Kemudian yang kelima, saudara-saudara sekalian, inni ta'ammaltu halahu fawajadtu lahu khulsatul ahwal. Nah, di sini dikatakan bahwa berkaitan dengan hati ini sangat perlu kita pikirkan tentang 5 hal. 5 hal. Di antaranya adalah annal aduwwa qasidun ilaihi muqbilun, bahwa sesungguhnya musuh-musuh yang berbentuk setan itu sangat dengan sengaja dia akan mengintip hati dan akan bertempat di hati, di luar hati. Dia akan melihat dan memperhatikan hati manusia. Gerak hatinya itu diawasi, gerak hatinya itu diintai oleh setan. Karena apabila setan sudah mempengaruhi hati manusia, maka mudahlah seluruh panca inderanya, maka mudahlah matanya untuk diarahkan kepada kehendak setan, mudahlah telinganya untuk diarahkan kepada keinginan setan, mudahlah lisannya untuk diarahkan sesuai dengan kehendak setan. Apabila hatinya sudah dikuasai oleh setan. Jadi yang diintip oleh setan itu adalah hati manusia. Diintip. Kelengahannya, kelalaiannya, kejahilannya, kebodohannya dan sebagainya. Diintip oleh setan. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa di dalam hati manusia ini Allah simpan, Allah tempatkan satu malaikat dan satu bangsa setan yang disebut malaikat mulhim dan setan waswasah. Oleh karena itu hati manusia ini adalah tempat masuknya ilham tadi, termasuk waswas dalam manusia. Rentan sekali untuk masuknya pengaruh setan kepada hati manusia. Kemudian yang kedua, anna syaghlalahu athar, karena sesungguhnya kesibukan hati ini luar biasa. Jadi hati itu anggota badan yang paling sibuk dibandingkan dengan anggota badan yang lain. Silakan kita renungkan. Mata kita sebagaimana sih sibuknya? Ada tidurnya mata, ada meremnya, ada tidurnya. Lagi ngaji aja kan tidur matanya. Ya. Telinga juga ada berhentinya mendengar. Lisan juga ada berhentinya berbicara. Tetapi hati, orang ketika tidur saja hati akan terus bekerja. Sibuk dari hari ke hari. Lintasan hati luar biasa. Jangankan berhari-hari, jangankan berjam-jam. Beda detik hati perubahannya cepat. Makanya kita sering berdoa di dalam salat, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah kami di dalam agamamu ya Allah. Doa kita kan begitu. Karena hati manusia ini senantiasa bolak-balik. 1 jam yang lalu hati kita benar, tapi 1 jam kemudian hati kita melenceng lagi. Kadang-kadang bukan berjam-jam, 5 menit sudah berubah lagi. Begitu dahsyatnya sibuknya hati manusia, bolak-baliknya hati manusia. Oleh karena itu, setan mengintip di situ kapan terjadinya berbaliknya hati kepada keburukan. Dia akan masuk dengan cepat. Oleh karena itu, akan terjadi peperangan terus antara tentara-tentara kebaikan di dalam hati manusia yang dipimpin oleh malaikat mulhim, kemudian tentara-tentara keburukan yang dipimpin oleh setan waswas. Akan terjadi perang. Makanya orang mengatakan terjadi perang batin. Itu sebetulnya campur aduk. Dahsyat sekali di sini. Perang batin dahsyat. Ya. Bayangkan kalau seandainya hatinya kotor, akan mudah sekali untuk digoncangkan. Kemudian yang ketiga juga yang diperhatikan adalah awal dalam asal, bahwa sesungguhnya rintangan ke dalam hati itu sangat banyak. Rintangannya banyak dibandingkan kepada anggota badan yang lain.
Rintangan kepada hati ini luar biasa banyak. Kemarin kita sudah bicara tentang khotir. Nah itulah yang masuk ke dalam hati manusia, dalam Allah. Rintangannya begitu banyak sekali. Dan semuanya masuk ke dalam hati manusia yang berbentuk khotir. Lintasan-lintasan hati. Lintasan hati. Kemudian yang keempat, ana-iladatul asir. Bahwa sesungguhnya mengobati hati itu susah. Mengobati hati itu susah dibandingkan mengobati anggota badan. Mengobati sakit mata, sakit telinga, sakit kaki itu lebih mudah dibandingkan mengobati hati. Mengobati penyakit badan, penyakit jasad itu lebih mudah dibandingkan dengan mengobati penyakit hati. Apalagi kalau penyakit hati itu sudah melekat, sudah nempel, sudah berkarat di dalam kalbu manusia. Masya Allah, susah banget yang diobatin. Susah diobatin dibandingkan dengan penyakit-penyakit jasad. Kemudian yang harus diingat, kalau penyakit jasad, begitu orang meninggal, hilang penyakitnya. Orang terkena penyakit atau virus corona, begitu orang meninggal, coronanya habis, mati. Nggak dibawa dalam kubur. Orang sakit kanker atau tumor, begitu orang itu meninggal, tumornya mati, sudah hilang. Tidak dibawa dalam kubur. Tetapi kalau penyakit hati yang berbentuk sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya, penyakit-penyakit hati itu akan terbawa sampai ke alam kubur. Kesombongannya dibawa ke alam kubur, ketakaburannya dibawa ke alam kubur, sifat riyanya dibawa, ujubnya dibawa ke alam kubur. Semuanya akan dibawa ke alam kubur. Dan energinya akan muncul ke permukaan bumi. Nah, apabila energi ini muncul ke permukaan bumi, maka ditangkap oleh bangsa jin untuk menggoda manusia. Termasuk orang yang tidak ridho meninggalkan dunia ini karena dia masih mencintai dunia, maka hawa nafsunya akan tertinggal di dunia ini. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh bangsa jin, nafsunya. Tidak akan bawa dalam barzah nanti. Penyakit batin itu, penyakit hati itu akan terbawa. Makanya dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Lebih berbahaya penyakit hati, penyakit batin dibandingkan penyakit jasad, penyakit lahiriah. Yang kelima adalah annal afati ilaihi asrar. Bahwa berbagai macam penyakit hati itu lebih cepat nempelnya. Fawwala bilal aqrabu, dan juga lebih cepat dekatnya. Jadi penyakit kepada jasad dibandingkan dengan penyakit kepada hati lebih cepat nempelnya penyakit hati. Dan sekarang sedahsyat-dahsyatnya corona virus, berapa orang sekarang persentasenya yang terkena dengan yang tidak terkena? Padahal dahsyat sekali. Sampai pemerintah begitu serius untuk menangani corona. Tapi seberapa dahsyat? Berapa banyak yang korban dibandingkan yang hidup dan masih bertahan? Artinya masih terhitung lambat penyakit lahiriah. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, dalam hitungan detik langsung masuk ke dalam hati manusia dan menempel dengan ketat di situ dan merusak hatinya secara dahsyat. Begitu cepatnya penyakit hati masuk ke dalam hati manusia. Penyakit hasud, dengki, ya, cepat sekali masuk. Iri dan sebagainya, itu akan cepat sekali masuk ke dalam hati manusia. Begitu melihat sesuatu langsung masuk ke dalam hati manusia, menempel di situ, mendekam di situ, masuklah khotir, dibumbui, menggesawai itu sebagai kahar di dalam hati manusia. Kalau tidak dikontrol, kalau tidak dijaga, kalau tidak dibersihkan, maka makin lama dia akan membesar dan akhirnya menggerogoti hati
hati manusia. Dan akhirnya manusia itu menjadi sakit secara ruhani, bukan secara jasad atau fisik. Nah itu sudah selesai. Kenapa kita sangat harus serius untuk menjaga hati kita, kelurusan hati kita, menjaga kesehatan hati kita. Jangan hanya menjaga kesehatan lahiriah. Lahiriah dijaga banget dengan makan minum 4 sehat 5 sempurna, kadang-kadang minum multivitamin dan sebagainya, buah-buahan. Diperhatikan banget kesehatan lahiriah, tapi kesehatan hati tidak pernah kita perhatikan. Apa vitamin-vitamin hati? Vitamin untuk kesehatan hati, yang antaranya adalah zikrullah. Itu vitamin. Ya, vitamin untuk kesehatan hati, zikrullah. Membaca Al-Quran, itu adalah vitamin. Makanan-makanan hati. Mengikuti kajian-kajian ilmu, itu juga merupakan vitamin hati. Tapi seberapa banyak orang yang memperhatikan vitamin-vitamin hati itu? Bisa kita lihat, masih lebih banyak memperhatikan vitamin-vitamin kesehatan lahiriah. Demikianlah saudara-saudara, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita untuk bisa memahami lebih dalam tentang kondisi hati kita, dan kita mohon kepada Allah agar hati kita senantiasa dituntun menuju kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.